Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 12 Oktober 2021 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini 12 Oktober 2021, gereja melalui bacaan-bacaan harian mengajak kita untuk merenungkan keselarasan antara apa yang nampak di luar dan apa yang sungguh-sungguh terjadi, terutama yang mengalir dari dalam. Supaya kita tidak dikritik seperti orang Yahudi sebagai orang yang munafik. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal itu? Mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Hari ini Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, Dialah juga yang menjadikan bagian dalam. Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Tuhan mengkritik orang-orang Farisi. Orang Farisi itu menurut Tuhan Yesus munafik. Antara apa yang tampak di luar dengan apa yang terjadi, terutama yang dari dalam, tidak sesuai. Orang Farisi terlalu memperhatikan hukum, apa yang nampak dari luar. Tidak salah memperhatikan hukum, tetapi harus sesuai dengan semangat hukum itu. Hukum itu pertama-tama menjamin supaya keteraturan terjaga. Hukum itu menjamin supaya cinta kasih bisa terlaksana. Namun sering yang terjadi adalah yang penting peraturan dilaksanakan. Apakah kemudian membuat orang lain tertekan atau merasa sungguh-sungguh bisa mengekspresikan cintanya? Tidak penting hal itu. Nah, itu yang dikritik. Karena kemudian orang sekedar hanya mengutamakan tampilannya saja, tidak sungguh-sungguh menggali lebih dalam. Dan kemudian terjadi ketidaksesuaian antara apa yang nampak di luar dan apa yang sungguh-sungguh berasal dari dalam. Dalam bacaan Injil tadi Tuhan Yesus mengkritik. Orang Farisi seringkali membersihkan pinggan, cawan itu dari luarnya nampak bersih. Dan itu cerminan hidup mereka, tapi dalamnya penuh rampasan. Dan Tuhan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajar, supaya kita berusaha. Kalau kita beribadah, jangan hanya karena mau dilihat orang. Misalnya, kalau kita mau berbuat baik, juga jangan supaya karena mau dipuji, tetapi sungguh-sungguh mengalir dari dalam. Bahwa kebaikan itu pertama-tama membuat kita sendiri merasa lebih baik. Dan mendatangkan kebaikan bukan hanya bagi orang yang kita layani, tetapi juga bagi kita sendiri. Dan itu ada kesesuaian.
Dan itu yang Tuhan mau. Kita sendiri bertumbuh dalam kebaikan. Dan menarik sekali, Tuhan Yesus ternyata mempunyai tips untuk membuat kita itu tidak munafik. Membuat kita sungguh-sungguh otentik, asli, tulus. Apa yang nampak dengan apa yang dari dalam itu sama. Dan strateginya atau tipsnya adalah dengan sedekah. Loh kok bisa? Rupanya sedekah itu membantu kita untuk lebih murni dalam menghayati iman kita. Tapi Romo, kan banyak juga orang yang sedekah supaya dipuji orang. Ada, tapi biasanya tidak bertahan. Sedekah sekali, dipuji lalu senang. Kalau tidak dipuji lalu berhenti. Tetapi kalau yang sedekah yang dimaksud oleh Tuhan adalah sedekah yang memang terus-menerus sebagai ungkapan syukur. Ketika kita memberikan sedekah, kita itu sedang melihat diri kita sendiri. Apakah kita tulus atau tidak dalam bersyukur kepada Tuhan, dalam beriman. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu baik, memberi kita rezeki, ya kita ungkapkan rasa syukur itu dengan bersedekah, menolong orang lain. Nah, itu salah satu cara. Dan kemudian juga sedekah itu ternyata memurnikan, membersihkan hati kita, membuat kita merasa nyaman. Pada peristiwa lain ketika ada seorang wanita berdosa yang menangis dan membersihkan, mencuci kaki Yesus dengan rambutnya dan meminyakinya dengan minyak wangi, Tuhan Yesus mengatakan, dosanya yang banyak itu telah dihapuskan karena ia telah banyak berbuat kasih. Nah, ternyata berbuat kasih itu bisa menghapuskan dosa. Maka sedekah juga bisa menghapuskan dosa. Itu juga adalah berbuat kasih. Maka penting, semua agama besar menganjurkan kita bersedekah. Pertama sebagai ucapan syukur. Tetapi juga bisa sebagai penebusan dosa. Saya tahu bahwa saya banyak kesalahan, tapi mungkin saya sulit memperbaikinya satu persatu karena terlalu banyak. Ya sudahlah, saya berbuat baik saja dengan bersedekah. Siapa tahu sedekah saya ini bisa menolong banyak orang. Dan kemudian ya bisa mengurangi dosa-dosa saya. Nah, itu juga salah satu. Kemudian sedekah juga memurnikan niat baik kita. Memurnikan iman kita. Sehingga iman kita bukan hanya apa yang nampak dari luar, tetapi sungguh-sungguh yang kita kerjakan setiap hari. Sedekah itu bisa dengan berbagai macam ya, bukan hanya dengan barang material. Bisa sedekah waktu. Saya memberikan waktu saya untuk melayani. Saya memberikan waktu saya untuk mengunjungi orang sakit. Saya memberikan waktu saya untuk aktif pelayanan di gereja. Sedekah itu macam-macam. Dan itu bisa membersihkan menurut Tuhan Yesus. Bisa memurnikan. Maka untuk menghindari ketidaksesuaian antara apa yang nampak dan apa yang dari dalam, perlu kita sedekah, perlu berbuat baik. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu munafik dalam bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengkritik orang-orang Farisi. Mereka beriman sekali, tetapi kadang-kadang tidak penuh cinta kasih. Kadang-kadang lebih sering menghakimi. Kadang-kadang tidak murah hati. Nah, imannya itu jadinya tidak sungguh-sungguh hidup. Karena tidak nampak dalam perbuatan. Sementara sedekah itu menjadi sebuah lokomotif atau daya yang menarik kita keluar dari kemunafikan lalu bertindak dalam perwujudan iman yang nyata, yaitu sedekah itu. Sekaligus memurnikan kita. Tetapi ternyata sedekah entah apapun bentuknya, kalau dilaksanakan sungguh-sungguh tulus dari dalam, itu yang pertama kali diuntungkan adalah diri kita sendiri. Karena kemudian kita merasa nyaman dengan diri sendiri, merasa cukup, tidak merasa berkekurangan. Dan menarik ketika kita cukup, kemudian kita bersedekah, malah kita yang mendapat berkah. Karena kecukupan juga akan datang.
Tapi kalau kita merasa kurang terus, kurang, akhirnya sinyal yang kita pancarkan keluar adalah kekurangan. Dan kemudian yang datang ya kekurangan. Karena itu sedekah itu luar biasa. Dan begitu pentingnya sedekah, maka semua agama besar menganjurkan kita sedekah, sodakoh, beramal. Karena memang itu adalah jalan yang membantu kita untuk mewujudkan iman kita secara nyata dalam tindakan yang konkret. Itulah kasih. Nah, iman harus didukung dengan kasih. Iman harus didukung dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, pada hakikatnya munafik. Maka mari kita mencoba menyelaraskan antara apa yang kita imani dan yang kita laksanakan. Sehingga kita termasuk orang-orang yang dipuji oleh Tuhan karena kita mewujudkan iman kita dalam tindakannya yang nyata. Dan kita sungguh-sungguh digerakkan dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, dalam menjatuhkan pilihan, digerakkan oleh iman. Tuhan sungguh-sungguh mengajak kita untuk mengerti pentingnya sedekah itu, yang menolong kita merasa lebih baik dan justru mendatangkan berkat yang lebih banyak. Memang tidak boleh kita kemudian mempunyai motivasi saya sedekah supaya juga mendapatkan berkat, tidak. Tanpa motivasi itu justru dengan tulus, itu yang membuat kita justru mendapatkan berkat berlimpah-limpah. Sedekah yang tulus akan bertahan, tetapi sedekah yang tidak tulus akan berakhir entah kapan. Maka mari kita mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Menjalankan hidup kita atas dasar iman. Dan kita melakukan kebaikan, terutama bersedekah, supaya kita sungguh-sungguh bisa mendapatkan kesesuaian antara apa yang nampak dari luar dan apa yang sungguh-sungguh berasal dari dalam. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 12 Oktober 2021. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.